Hantu, aku tidak bisa menjadikanmu hantu. Yunlang mencibir. Pemuda berbaju putih itu membenci kenyataan bahwa dia bukan lawan Yunlang. Xiao Suemei sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tetap tenang. Masih ada dua dewa kecil di sekitarnya yang dengan senang hati melindunginya. Jadi, meskipun Yunlang ingin memaksanya, dia masih bisa lolos. Yunlang, meskipun keluarga Xiao dan keluarga Zhu memiliki banyak dendam, keluarga Zhu iri kepada kita, tetapi jangan lupa, Kamar Dagang Api dan keluarga Xiao kita masih memiliki hubungan tertentu. Kau tahu kekuatan Kamar Dagang Api, maka segalanya tidak akan mudah untuk dikatakan, kata Xiao Sue. Mendengar ini, Yunlang tertawa dan berkata, orang-orang di Kamar Dagang Api itu adalah pengusaha. Pengusaha berorientasi pada keuntungan. Selama ada keuntungan, mereka tidak akan peduli dengan siapa mereka berbisnis. Persahabatan antara Anda dan Kamar Dagang Api hanya berdasarkan kerjasama jangka panjang. Jika kepentingan kerjasama ini hilang, Kamar Dagang Api tidak akan berada di pihak Anda. Xiao Sui berkata, jangan lupa bahwa tambang yang dikendalikan oleh keluarga Xiao sangat dihargai oleh Kamar Dagang Api. Selama tambang itu berada di tangan kita, Kamar Dagang Api harus bekerja sama dengan kita. Yunlang berkata sambil tersenyum, jika kau tidak mengatakannya, aku masih lupa bahwa keluarga Xiao memang memiliki tambang, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi milik keluarga Xiao di masa depan. Aku sudah menjelaskan kepadamu bahwa jika kau orang yang cerdas, kau tahu apa yang harus dilakukan. Dengan menjadi wanitaku, keluarga Xiao akan aman dan tentram. Petik 2. Ada juga seorang putri di keluarga Zhu. Jika dia lebih cerdas darimu, maka kau hanya akan menjadi kecil. Haha, tidak tahu malu, seru Xiao Sue. Gelombang awan berkata, kami dari lembah serigala salju adalah bandit, melakukan hal-hal yang tidak tahu malu, ini juga tidak buruk. Kau melukai saudara iparku barusan. Pada saat yang sama, Zhang Ziyu dan Long Yu muncul. Feng Jingyu telah menemukan Long Yichen untuk memastikan, dan dia adalah kelompok Yunlang. Untuk ketiga orang yang tiba-tiba muncul, baik Yunlang maupun Xiaoxue dan yang lainnya sedikit terkejut, dan mata Yunlang dari tubuh Feng Jingyu segera tertuju pada tubuh Long Zichen. Temperamen dan kecantikan Long Zichen benar-benar melampaui Xiaoxue. Meskipun dia terlihat lebih tua dari Xiaoxue, itu tidak mengurangi pesonanya. Angin mengejutkan Yu saat melihat penglihatan gelombang awan sedang mengamati Long Zichen, matanya langsung menunduk, lalu ke arah Long Yichen, siapa orang yang tangannya melukaimu? Itu dia, Long Yichen menunjuk ke pemuda tingkat dewa kecil di tahap akhir Yunlang. Feng Jingyu mengangguk lalu berkata, karena ini tanganmu, maka ini berasal darimu terlebih dahulu. Angin mengejutkan Yu hingga selesai berbicara, lalu petir ungu menyambar ke arah pemuda itu dan menghantamnya hingga tewas. Kecepatan petir ungu sangat mengerikan. Bahkan jika gelombang awan tidak bereaksi, petir ungu menghantam tubuh pemuda itu dan menembusnya secara langsung. Tubuh pemuda itu hangus dan tewas. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Semua ini terjadi begitu cepat, ia membunuh seseorang begitu muncul, dan begitu mudahnya. Wajah gelombang awan tiba-tiba tampak jelek, menatap angin, dan mengejutkan Yu, siapa kau? Berani-beraninya kau membunuhku di lembah serigala salju. Aku tidak peduli kau berasal dari lembah mana. Kakak iparku sepertinya tidak memprovokasimu, tetapi kau bersikap arogan dan ingin merampoknya. Jika kau tidak memberiku, kau akan membunuhnya. Yah, kakak iparku tentu saja ingin memberinya kesempatan. Apakah dia anak buahmu? Tanpa nasihatmu, dia tidak akan melakukannya, jadi kau harus membayarnya. Angin mengejutkan Yu. Mendengar ucapan itu, Yunlang mengangkat kepalanya dan tertawa lalu berkata, nak, sungguh tidak tahu malu. Aku tidak membunuh anak laki-laki ini tadi, tapi sekarang aku tidak hanya mengirimnya ke pintu, tetapi juga membawa gadis secantik ini. Aku beruntung hari ini. Aku menginginkan keduanya. Keduanya. Tanda tanya. Kau begitu serakah sampai-sampai aku akan membuatmu kehilangan salah satunya seumur hidupmu. Ekspresi wajah Yunlang yang terkejut berubah muram. Siapa yang berani mengatur napasnya, itu adalah kejahatan besar. Aku akan lihat bagaimana kau bisa membuatku tidak kehilangan satu pun dari mereka. Yunlang berkata, napasnya meledak, berjalan menuju Yunlang. Pisau besar di tangannya penuh dengan kekuatan sihir, dan bergerak semakin cepat. Akhirnya, dia langsung mengayunkannya ke arah Yunlang. Yunlang langsung membelah Yunlang menjadi dua bagian. Wajah Xiao Sui berubah dan merasa kasihan pada Yunlang. Yunlang juga menunjukkan senyum bangga di wajahnya, tetapi senyum itu segera membeku. Ia menyadari bahwa yang ia tebas bukanlah tubuh asli Feng Jingyu, melainkan bayangan virtual. Xiao Sui dan yang lainnya telah melihatnya. Kecepatannya begitu cepat. Lelaki tua di samping Xiao Sui terkejut. Apakah ini bagus untuk ditunjukkan dengan kecepatan yang begitu lambat? Feng Jingyu muncul di belakang gelombang awan, suara dinginnya memasuki telinga gelombang awan tiba-tiba gemetar, merasa ketakutan. Ia berbalik dan menebas secara horizontal, tetapi hanya menebas kosong. Jurus tebas Tian Hong Dao. Feng Jingyu memegang pedang fajar di tangannya, dan ketika gelombang awan menebas secara horizontal, ia mengangkat pedang ke udara. Begitu wajah Yunlang berubah, ia segera menangkisnya dengan pisau besar. Boom, pedang Feng Jingyu terpotong, dan tubuh Yunlang terlempar ke belakang, terdapat celah besar di pedangnya. Dalam gelombang awan yang melesat keluar, menghitung hingga guntur ungu, kecepatannya sangat cepat. Saat itu, seorang pria parubaya di sisi gelombang awan segera bergerak dan mengeluarkan kekuatan sihir yang dahsyat untuk menahan serangan petir ungu. Dia adalah seorang dewa kecil tingkat sempurna yang kuat, dengan kekuatannya untuk menghadapi dewa kecil tingkat sempurna, tidak ada masalah. Namun, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Feng Jingyu. Setelah beberapa petir ungu diblokir, Feng Jingyu tidak mengerutkan kening, dan ekspresinya sangat tenang. Yunlang mencibir dan berkata, aku harus mengakui bahwa kau memang hebat, tapi bagaimana dengan itu? Kau hanyalah dewa kecil tingkat sempurna, di depan dewa kecil tingkat sempurna, kau masih rentan. Hari ini, wanitamu akan menjadi wanitaku, aku akan memperlakukannya dengan baik untukmu, haha. Yunlang menyeringai sinis dan sangat sombong. Feng Jingyu berkata, aku berubah pikiran. Aku hanya ingin kau tidak pernah mendapatkan wanita. Sekarang aku ingin kau menjadi pria tak berguna ketika kau tak bisa mendapatkan wanita. Kata Feng Jingyu, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan ilahi. Guntur ungu bergemuruh, 3 metode kuno bekerja bersamaan, seluruh napas orang itu menjadi sangat mengerikan. Sesaat kemudian, guntur bergemuruh, napas kehancuran bergemuruh, dan tirani yang tak tertandingi. Semua orang yang hadir terkejut dan merasakan tekanan dan ketakutan.
Kehancuran besar, angin menerpa Yu, lalu asal mula hukum atribut guntur, asal mula hukum kemandulan, dan asal mula hukum logam muncul bersamaan, dan semua kekuatan menyatu dan meledak bersamaan. Boom, ketika ketiga kekuatan itu digabungkan dan dibombardir, itulah kekuatan penghancuran. Guntur ungu menyelimuti Yunlang dan yang lainnya, dan napas kematian menyelimuti mereka. Bahkan dewa kecil tingkat kesempurnaan agung di sisi gelombang awan pun pucat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatan penghancur ini, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Di bawah kekuatan guntur ungu, tubuhnya terus meledak, daging dan darahnya kabur, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Ah, orang-orang di sisi gelombang awan berteriak, tubuh mereka tersapu ledakan petir ungu, tak seorang pun bisa selamat. Angin Jingyu tidak membunuh gelombang awan melihat napas ini, tetapi pucat pasti karena ketakutan, saat itu merasakan keputusasaan. Petir ungu lindau menuju gelombang awan, telah membuat gelombang awan pucat pasi dan tidak bisa menghindar. Satu menuju dantian gelombang awan, yang lain menuju selangkangan gelombang awan. Puff, Yunlang Dun berteriak dan berguling di tanah, dan api yang angkuh sebelumnya benar-benar lenyap. Xiao Sui dan yang lainnya tercengang melihat orang-orang di sekitar Yunlang telah terbunuh sepenuhnya barusan. Ada dua dewa kecil di sana. Yunlang ditinggalkan oleh Wen Jingyu, modal untuk menjadi seorang pria dan fondasi untuk menjadi seorang biksu. Kekuatan sihir dalam kristal ilahi Yunlang dengan cepat berkurang, dan ia menjadi orang biasa tanpa kultivasi dari tingkat dewa kecil. Itulah harga yang harus kau bayar, kata Wen Jingyu dingin. Puff, seteguk darah menyembur keluar, kesedihan dan kemarahan ditambah rasa sakit yang hebat, membuatnya tidak sadarkan diri, pingsan. Yunlang adalah seorang jenius. Di usia ini, ia telah mencapai tingkat dewa kecil, yang tidak kalah dengan para dewa besar. Sekarang, ia telah ditinggalkan, dan Yunlang tidak marah sampai mati. Dapat dikatakan bahwa hatinya lebih kuat. Xiao Sui melihat Yunlang yang telah ditinggalkan, suasana hatinya sangat kompleks, tidak tahu harus senang atau khawatir. Pada saat ini, pemuda berbaju putih yang dikalahkan dan dihina oleh Yunlang segera memanfaatkan kesempatan dan bergegas menusuk Yunlang dengan euforia. Puff, kepala Yunlang meledak dan tewas seketika. Orang-orang dari pihak Xiao Sui terdiam sejenak, alis Xiao Sui berkerut, lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Setelah membunuh Yunlang, lembah serigala salju akan bermusuhan sepenuhnya dengan keluarga Xiao kami. Bahkan jika kalian tidak membunuh Yunlang, lembah serigala salju akan berurusan dengan keluarga Xiao kami. Lebih baik membunuh bajingan ini dulu, yang akan menjadi bencana. Pemuda berbaju putih itu benar dan tegas. Xiao Sui menghela napas, lalu berjalan menuju Feng Jingyu, dan berkata, aku tidak tahu harus memanggil kalian bertiga. Feng Jingyu berkata, kami hanya lewat. Tidak perlu tahu nama kami. Kami hanya orang yang lewat di pavilion ini, dan ini juga merupakan penyelamatan bagi kami. Kami keluarga Xiao bukanlah orang yang menolak untuk membalas budi, kata Xiao Sui. Long Yichen menatap Xiao Sui, matanya tiba-tiba berbinar, lalu menatap Xiao Sui, tampak tetap sama. Setelah Long Zichen melihat tatapan Long Yichen, ia terkejut sejenak, lalu sedikit mengangkat bibirnya. Ia melangkah maju dan berkata, ini suamiku Li Tianba, dan ini adikku Long Yichen. Kami hanya ingin pergi ke kota untuk melihat-lihat. Bolehkah kami pergi bersama? Feng Jingyu terkejut mendengar ucapan Long Zichen. Feng Jingyu menatap Long Zichen. Long Zichen, ada apa ini? Long Zichen memberi isyarat pada Feng Jingyu, tetapi Feng Jingyu tidak menyela. Xiao Sui berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak apa-apa. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa pergi ke rumahku. Benarkah? Itu sungguh hebat. Long Zichen merasa sangat terkejut dan senang. Feng Jingyu sedikit mengerutkan kening, dan tidak tahu apa yang sebenarnya Long Zichen inginkan, tetapi ketika dia melihat tatapan Long Zichen, dia sepertinya mengerti. Sudut mulutnya juga sedikit terangkat, karena dia mengenal Long Zichen, dia juga tidak pernah melihat gadis seperti itu menatap Long Zichen. Pada saat ini, Xiao Sui juga menyadari bahwa Long Zichen menatapnya. Dia terkejut sejenak, lalu menoleh dan berpikir tidak ada yang terlihat. Ada cinta di mata Long Zichen, tetapi tidak ada nafsu, jadi Xiao Sui tidak merasa jijik. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Long Yichen cantik dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Dia menatapnya dengan cara yang begitu gila, dan cukup bahagia di dalam hatinya. Sebagai seorang gadis, meskipun lebih pendiam, tetapi juga lebih percaya diri, jadi meskipun orang-orang menatapnya seperti ini, di permukaan tidak terlihat bahagia, tetapi di dalam hatinya sangat bahagia. Setelah Long Zichen melihat ekspresi Xiao Sui, dia menyikut Long Yichen, membuat Long Yichen sadar, tidak kehilangan kesabarannya. Long Yichen kembali sadar, tetapi juga merasa sedikit canggung, tersenyum malu. Ayo kita pergi ke kota api sekarang, kata Long Zichen. Xiao Sui mengangguk dan berkata, bertiga, silakan. Feng Jingyu, Long Zichen, dan Long Yichen mengikuti Xiao Sui dan rombongannya meninggalkan pegunungan dan berjalan menuju kota api di luar pegunungan. Setelah berjalan keluar dari pegunungan, Feng Jingyu dan ketiga anak buahnya melihat sebuah kota besar tidak jauh dari sana. Tembok kota setinggi 100 zang dan lebar 10 zang, dan temboknya kuat. Di sepanjang jalan, Xiao Sui juga menjelaskan beberapa situasi. Feng Jingyu menyadari bahwa orang-orang yang tadi berada di pegunungan adalah kekuatan dari luar kota Lian, yang sarangnya berada di lembah serigala salju jauh di dalam pegunungan. Kekuatan lembah serigala salju relatif kuat di sekitar kota api yang kuat, dan dapat bersaing dengan beberapa kekuatan besar di kota tersebut. Di kota Lian, terdapat 3 kekuatan besar, yaitu keluarga Xiao, keluarga Zhu, dan kamar dagang api. Selain 3 kekuatan kota Lian, di luar kota, lembah serigala salju dan desa Qingyun, ada kekuatan lain yang telah mengincar kota Lian. Jika mereka bisa memasuki kota api yang kuat, siapa yang ingin menjadi raja pegunungan di lembah itu? Bukankah menyenangkan makan dan minum makanan pedas di kota? Dia juga memiliki hubungan tertentu dengan kamar dagang di kota itu. Kamar dagang api hanya berfokus pada kepentingan. Sekarang, ketika ada kepentingan, mereka secara alami mempertahankan netralitasnya dan mengamati perebutan kekuasaan antara keluarga Xiao dan keluarga Zhu. 2 kekuatan di luar kota, lembah Suelang dan benteng Qingyun, juga bersikap seperti sedang menyaksikan pertarungan harimau di kota Lian. Namun, baik keluarga Xiao maupun keluarga Zhu tahu bahwa jika kedua keluarga mereka benar-benar saling bertarung, lembah Suelang dan benteng Qingyun pasti akan memanfaatkan kesempatan ini.
Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah kota Lian dapat bertahan atau tidak, jadi meskipun mereka bertarung di dalam, mereka tidak akan bertarung secara besar-besaran, kecuali mereka memiliki kekuatan absolut untuk menghancurkan salah satu pihak sepenuhnya. Setelah Xiao Sui berbicara tentang situasi kota Lian, Feng Jingyu tidak banyak bereaksi. Perebutan kekuasaan di kota Lian tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya lewat di sini. Jika Long Yichen tidak menyukai Xiao Sui, mereka tidak akan tinggal di kota Lian. Rencana Feng Jingyu adalah pergi ke Beichen Shenzong dan memanfaatkan kesempatan di Beichen Shenzong untuk berurusan dengan Sub Senzu. Karena kematian Fen Tiandi terkait erat dengan Ashen, maka hal pertama yang harus dia hadapi di Xiao Shenyu adalah Ashen. Meskipun Protoss masih raksasa baginya, mereka tidak semuanya kuat. Ada juga orang-orang tingkat dewa kecil. Kekuatan orang-orang dengan tingkat jenius juga tingkat dewa kecil. Dia tidak bisa membunuh orang-orang kuat itu, tetapi tidak ada masalah membunuh talenta tingkat dewa kecil itu. Xiao Sui acuh tak acuh terhadap angin, dengan senyum pahit di bibirnya, lalu dia memasuki kota. Kota Lian masih relatif makmur. Dewa kecil dapat dilihat di mana-mana di jalan, dan ada banyak tingkat lingdi. Jika tidak ada dukungan di belakang layar tertentu untuk tingkat lingdi tersebut, mereka hanya dapat melakukan beberapa hal yang rendah di kota Lian. Apa yang mereka lakukan sebagai tukang atau budak rumah tangga jauh dari menjadi orang kuat di pihak Megatron seperti tiga alam bawah. Di alam dewa kecil, hanya ketika mereka telah mencapai tingkat dewa kecil, barulah mereka dapat berdiri dan memiliki hak untuk berbicara. Ketika Xiao Sui dan rombongannya pergi ke rumah keluarga Xiao, mereka bertemu dengan seorang pemuda Ming di jalan, diikuti oleh beberapa budak jahat dewa kecil. Sepanjang jalan, mereka bersikap arogan dan mendominasi. Orang-orang di jalan bersembunyi ketika melihat mereka. Ketika pemuda Ming itu melihat Xiao Sui, dia berkata dengan sinis, bukankah ini Suir? Apakah ini baru saja kembali dari luar kota? Zhu Hao, apakah kau juga memanggil Suir? Teriak pemuda berbaju putih itu. Kau ini apa? Kau anak di bawah umur dari keluarga Xiao yang berhak bicara denganku. Aku tidak keberatan memotong lidahmu jika kau menyela Zhu Hao, kata pemuda berwajah seperti cerpelai itu dengan suara lantang. Xiao Sui berkata, Zhu Hao, kau lagi-lagi berkeliaran di sini dan menindas pria dan wanita. Jika Suir mau menemaniku minum dan menikmati bunga, aku tidak akan keluar untuk menyenangkan gadis-gadis kecil. Zhu Hao mendekati Xiao Sui dan berkata sambil tersenyum. Long Yichen mengerutkan alisnya, sangat jijik, lalu berdiri di depan Xiao Sui. Zhu Hao memandang penampilan Long Yichen. Dia sangat tidak puas dan berkata, kau ini apa? Beraninya kau mengurus urusan tuan muda ini. Bajingan juga ingin makan daging angsa. Long Yichen mencibir. Ketika Zhu Hao mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, aku bajingan bau. Kau ini apa? Kenapa aku belum pernah melihatmu di kota yang terbakar ini? Kau bukan dari kota terbakar, kan? Kalau begitu, akan kukatakan padamu, aturan kota Lian, di depan tuan mudaku, kau harus hidup seperti anjing. Long Yichen berkata, kau mengandalkan kekuatan keluarga Zhu untuk menindas pria dan wanita serta menindas yang lemah. Sungguh sangat tidak tahu malu. Jika aku jadi kau, aku akan bunuh diri secepat mungkin. Aku tidak perlu kau memberitahuku bagaimana menjadi seorang pria. Apakah kau akan melawanku hari ini? Bagus, tuan muda akan mengajarimu bagaimana menjadi anjing yang jujur setiap menit. Zhu Hao mendengus, lalu napasnya terhenti. Dia menepiskan tangannya dan menyerang Long Yichen. Zhu Hao hanyalah kekuatan tingkat Xiao Shen tahap akhir. Mustahil untuk menghadapi Long Yichen dengan mudah. Long Yichen segera bergerak cepat, menghindari telapak tangan Zhu Hao, lalu mundur, berkata, kakak ipar, bantu aku mengalahkan orang ini. Feng Jingyu terkejut dan terdiam sejenak. Anak laki-laki ini ingin menjadikan seorang gadis sebagai pahlawan. Akhirnya aku menjadi premannya. Apakah kau punya pendapat? Long Zichen menatap Feng Jingyu. Feng Jingyu terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, tidak. Karena tidak ada masalah, kenapa kau tidak pergi saja? Long Zichen bertanya. Feng Jingyu segera bergegas keluar, yang juga merupakan suami yang penurut. Ketika Zhu Hao melakukannya lagi, Feng Jingyu sudah menamparkan wajahnya dan mengusir Zhu Hao. Ada kilat ungu di wajahnya. Wajah sebelah kirinya membengkak dan semua giginya copot. Ketika Zhu Hao melihat pemandangan ini, mereka terkejut, lalu bergegas mendekat dengan marah. Feng Jingyu mengeluarkan kekuatan petir ungu di seluruh tubuhnya. Saat dia meninju, ada sesosok budak jahat yang terbang keluar. Seluruh tubuhnya hangus oleh kekuatan petir, namun, dia tidak mati. Ketika Zhu Hao terbangun, dia melihat bahwa budak jahat terakhir telah tertiup angin. Aku akan pergi. Feng Jingyu menutupi matahari dengan tangannya, dan tidak bisa melihat bayangan pria itu. Wajah Zhu Hao menjadi sangat jelek. Dia terbiasa menjadi harimau di kota yang terbakar ini. Dia belum pernah mengalami kekalahan seperti ini. Tentu saja, dia tidak tahan. Nak, masukkan namamu ke surat kabar, berani melawanku di kota api yang ganas ini, kau tidak akan bisa keluar dari kota yang terbakar ini hidup-hidup. Zhu Hao menutupi wajahnya, dan mulutnya ternganga. Feng Jingyu berkata, dengar, aku adalah kakek buyutmu, cepat berlutut untuk memanggil leluhur. Zhu Hao sangat marah hingga wajahnya membiru dan berkata dengan marah, jika kau berani menghina keluarga suku, aku tidak akan pernah menyerah. Kakak ipar, bisakah kau melepaskannya? Kalau tidak, dia pasti akan mencariku. Kata Long Yichen. Feng Jingyu berkata, ini adalah kota yang terbakar, tidak mudah membunuhnya. Tuan Li benar, kau tidak bisa membunuh Zhu Hao. Kau tidak perlu takut, di kota Lian, orang-orang dari keluarga Zhu tidak akan membunuh kita jika kita berada di keluarga Xiao, kata Xiao Sui. Feng Jingyu berjalan ke sisi Long Zichen, berbisik, ini juga untuk mencari calon ipar perempuan. Long Zichen berkata, Yi Chen juga bukan anak kecil, juga ingin menikah dan punya anak, bukankah kakak iparmu seharusnya membantu? Tentu saja akan membantu, kita akan tinggal di keluarga Xiao beberapa hari lagi agar Yi Chen lebih dekat dengan Xiao Sui. Mungkin mereka benar-benar bisa menjalin hubungan, kata Feng Jingyu. Baiklah, kata Long Zichen. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Sui ke sebuah rumah besar. Gerbang rumah itu dijaga oleh beberapa pelayan terhormat dan beberapa pelayan di tingkat awal Xiao Shen. Ada plakat besar di gerbang, yang bertuliskan dua karakter besar, Xiao Fu. Ini keluarga Xiao, silakan masuk. Xiao Sui berkata. Feng Jingyu mengangguk sedikit, lalu mengikuti Xiao Sui masuk ke pintu rumah Xiao. Xiao Sui meminta yang lain untuk sibuk dulu. Dia membawa Feng Jingyu ke ruang tamu rumah Xiao.
Duduklah, kalian bertiga. Aku akan memberitahu ayahku sekarang. Xiao Sui berkata dengan sopan. Setelah Xiao Sui pergi, Feng Jingyu melihat sekeliling ruang tamu untuk mengamati situasi dasar halaman rumah Xiao. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya masuk dari belakang ruang resepsi. Mata pria parubaya itu begitu agung, dan sangat tenang serta penuh makna. Xiao Sui mengikuti pria parubaya itu, lalu memperkenalkan diri, ini ayah saya, juga kepala keluarga Xiao saat ini. Ngomong-ngomong, ini kalian bertiga. Pria parubaya bernama Xiao Jue, kepala keluarga Xiao, juga seorang pria kuat tingkat dewa. Ketiga tangan Feng Jingyu berjabat tangan, seolah-olah mereka baru saja menyapa. Xiao Jue memandang ketiga orang Feng Jingyu. Dia menatap tubuh Feng Jingyu dan berkata sambil tersenyum, tiga teman kecil, silakan duduk. Ketiga orang Feng Jingyu duduk, Xiao Jue memberi hormat, dan berkata, saya tidak tahu dari mana ketiga teman kecil ini berasal, mau kemana. Feng Jingyu berkata, kami datang dari selatan dan sedang bersiap untuk pergi ke Beichen Shenzong yang berada di dekat sini. Ke Beichen Shenzong, Xiao Jue sedikit terkejut. Feng Jingyu berkata dengan senyum tipis, meskipun Beichen Shenzong bukan kekuatan super, kekuatannya hanya sedikit lebih rendah. Xiao Jue berkata, meskipun Beichen Shenzong tidak cukup kuat di depan 11 dewa besar. Kekuatan itu sudah sangat menakutkan dibandingkan dengan keluarga kecil seperti kita. Ketiganya menyelamatkan Suer dari perundungan Yunlang. Xiao ada di sini untuk mengucapkan terima kasih. Aku sudah menyiapkan jamuan makan. Kuharap kalian tidak menolak. Kami tidak berani menolak permintaan baik kepala klan Xiao. Angin Jingyu tersenyum tipis. Xiao Jue tertawa lalu berkata, silakan. Ketiga orang Feng Jingyu mengikuti Xiao Jue dan Xiao Sui ke ruang jamuan makan. Ruang jamuan makan sudah menyiapkan meja berisi makanan lezat, dan aromanya sangat menggoda. Silakan duduk, Xiao Jue berkata. Feng Jingyu dan Xiao Jue duduk. Xiao Sui berinisiatif menuangkan anggur untuk Feng Jingyu dan Xiao Jue. Xiao Jue berhenti bernapas dan berkata, tiga sahabat kecil, Xiao ingin bersulang untuk kalian terlebih dahulu. Sama-sama, kepala klan Xiao. Angin Jingyu tersenyum tipis, mengambil gelas untuk minum. Saudara Feng, Suir, ini untuk kalian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Xiao Sui mengangkat gelasnya dan berkata, angin mengejutkan Yu, lalu ia mengambil gelas anggur itu, tersenyum tipis, lalu berkata, gadis Xiao serius. Setelah Feng Jingyu minum, Xiao Sui menuangkan segelas anggur lagi dan berkata, saya ingin berterima kasih kepada Tuan Long karena telah membantu saya di jalan. Long Yichen tampak tersanjung dan terkejut, buru-buru mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Ada apa? Long Yichen meminum semuanya dan merasa gembira. Sebenarnya, siapakah Yichen yang telah lama menghitung untuk menyelesaikan pengepungan, dan akhirnya mengalahkan Feng Jingyu? Xiao Sui hanya bersikap sopan. Xiao Jue berkata, ketiga teman kecil itu benar-benar pahlawan muda. Di usia semuda itu, mereka dapat menghadapi kesempurnaan tingkat dewa kecil. Bahkan di antara murid-murid kekuatan besar, itu sangat jarang. Menanggapi persetujuan Xiao Jue, Feng Jingyu berkata dengan rendah hati, kepala klan Xiao telah menyanjung saya. Xiao Jue berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang tambang lain telah ditemukan di luar kota Lian. Desa Qingyun dan keluarga Zhu juga tertarik padanya. Kamar dagang api bersikap netral terhadap hal ini, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa tambang itu mungkin juga dirampok. Oleh karena itu, keluarga Xiao, Desa Qingyun, dan keluarga Zhu telah membuat kesepakatan untuk menentukan kepemilikan melalui kompetisi seni bela diri. Xiao Jue terkejut mendengar ucapan Xiao Jue, dan dalam hatinya sudah menebak apa yang ingin diungkapkan Xiao Jue. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ini adalah hal yang baik untuk menemukan sumber daya mineral. Saya berharap keluarga Xiao menang. Mendengar ucapan itu, Xiao Jue tersenyum getir, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, mineral itu sangat tidak biasa. Kekuatan di dalamnya sangat kuat. Kami menduga ada mata air suci di kedalaman. Apakah ada mata air suci? Feng Jingyu mencium aroma ucapan itu, menyentuh dagunya untuk berpikir. Melihat ekspresi Feng Jingyu telah berubah, Xiao Jue tahu bahwa kata-katanya telah menarik perhatian Feng Jingyu, jadi dia melanjutkan, saat ini lembah serigala salju dan kamar dagang api tidak tahu tentang mata air suci itu, jadi mereka tidak ikut serta, tetapi mungkin mereka tidak akan tahu jalannya nanti, jadi sulit untuk mengatakannya nanti. Desa Qingyun dan keluarga Zhu sama-sama mengetahui pentingnya mineral ini, jadi mereka pasti akan mengerahkan segala upaya untuk bersaing memperebutkan mineral ini. Kita bertiga telah sepakat bahwa masing-masing keluarga akan mengirimkan 5 generasi muda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hanya pemenang kontes yang berhak menggunakan tambang tersebut. Mendengar ini, Feng Jingyu sudah memahami maksud Xiao Jue, tetapi ia tetap berkata pelan, dengan kekuatan keluarga Xiao, seharusnya tidak sulit untuk mengirimkan 5 generasi muda. Tidak sulit, tetapi ini sangat penting, jadi kita tidak boleh lengcar-eles. Dua keluarga lainnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari bantuan dan merebut tambang tersebut. Oleh karena itu, jika mereka hanya mengirimkan generasi muda dari keluarga mereka, kekuatan mereka pasti tidak akan cukup, kata Xiao Jue. Setelah Xiao Jue selesai berbicara, ia melirik ekspresi Feng Jingyu. Feng Jingyu acuh tak acuh, seolah-olah ia sama sekali tidak mengerti maksudnya. Namun Xiao Jue sangat jelas, Feng Jingyu pasti orang yang cerdas, kata-katanya sangat jelas, jika masih tidak mengerti, ia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Xiao Jue tahu bahwa Feng Jingyu sedang menunggunya untuk menawarkan syarat yang cukup untuk menarik perhatiannya. Lagi pula, mereka bertemu secara kebetulan. Feng Jingyu tidak perlu melakukan kerja sukarela. Xiao Jue berkata, jika kau bisa membantuku, jika keluarga Xiao mendapatkan tambang dan ada mata air suci di sana, kau bisa berlatih di mata air suci selama 7 hari. Bagaimana? Feng Jingyu mencium aroma ucapan, sudut mulutnya akhirnya menunjukkan senyum. Xiao Jue diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar rubah kecil. Dia tidak melihat kelinci dan tidak menghalau elang. Feng Jingyu berkata, aku ingin tahu generasi muda seperti apa yang dikirim keluarga Xiao untuk berpartisipasi dalam kontes. Xiao Jue berkata, setelah kita makan jamuan makan, aku akan memanggil mereka semua, dan semua orang akan saling mengenal. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, karena pemimpin klan Xiao sudah berbicara, aku tidak punya alasan untuk menolak. Namun, jika memang tujuannya untuk merebut tambang dan mendapatkan mata air suci, aku harap istri dan iparku bisa ikut berlatih. Xiao Jue langsung setuju, baik, tidak masalah.
Hanya 7 hari latihan. Jika ada mata air suci, ketiga orang itu tidak akan bisa menyerap banyak kekuatan meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Untuk mata air suci, itu hanya setetes air di lautan. Setelah makan malam, Xiao Jue mengatur agar seseorang memanggil beberapa orang lain yang ikut serta dalam kompetisi ke tempat latihan keluarga Xiao. Xiao Jue dan Feng Jingyu tiba di tempat latihan. Ada 3 pemuda berdiri di tempat latihan. Salah satunya adalah pemuda berbaju putih, bernama Xiao Qing. 2 lainnya kuat dan perkasa, dan rana mereka juga berada di tahap akhir tingkat Xiao Shen. Bagi kekuatan kecil seperti keluarga Xiao, memiliki sedikit dewa tingkat akhir di generasi muda benar-benar hal yang baik. Mereka bertiga, bersama Suir dan Tuan Li, hanya 5 orang, kata Xiao Jue. Feng Jingyu mengangguk sedikit. Di antara kelima orang itu, ada 3 dewa kecil di tahap awal dan 2 di tahap akhir. Kombinasi seperti itu memang sangat bagus. Dalam pasukan kecil seperti itu, jika generasi muda dapat memilih 3 dewa kecil tingkat sempurna, maka pasukan kecil ini benar-benar sangat bagus. Awalnya, kami masih khawatir tentang orang kelima yang akan bertarung. Kemunculan Tuan Li juga memberi Xiao secercah harapan, kata Xiao Jue. Benteng Qingyun dan keluarga Zhu juga harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan orang-orang yang berada di atas tingkat dewa kecil, jadi kita tidak boleh lengah, kata Xiao Sui. Xiao Jue berkata, izinkan saya memperkenalkan Xiao Qing, Xiao Wu, dan Xiao Zhan. Ini Tuan Li, saya memintanya untuk membantu kita. Saudara Li, Xiao Qing, Xiao Zhan, dan Xiao Wu semuanya mengepalkan tinju. Feng Jingyu memberi hormat dan berkata, apa aturan kontesnya? 3 sekolah berbeda dari 2 sekolah lainnya. 15 orang bermain 1 lawan 1, dan yang kalah langsung tersingkir dari permainan, dan tidak berhak untuk berkompetisi lagi. Pihak yang menang dapat masuk ke babak selanjutnya, dan kemudian mengikuti kompetisi. Dan seterusnya, generasi muda dari pihak mana yang menang pada akhirnya akan mendapatkan tambang itu, kata Xiao Jue. Feng Jingyu mengangguk sedikit. Kompetisi semacam ini lebih banyak manuver. Jika ingin menang, Anda tidak hanya harus mengandalkan kekuatan, tetapi juga taktik. Kapan kontesnya? Tanya Feng Jingyu. Xiao Jue berkata, 3 hari lagi. Baik, Feng Jingyu mengangguk. Kemudian, Feng Jingyu dan ketiga orangnya tinggal sementara di rumah Xiao. Long Yichen memegang tangan Xiao Jingyu, dengan wajah penuh semangat berkata, kakak ipar, kau harus membantu keluarga Xiao memenangkan tambang, kebahagiaanku bergantung padamu, kakak ipar. Kau terlalu menjanjikan, ya, jika kau menikahi menantu perempuan, itu bukan urusanku. Kau harus berjuang untuk kebahagiaanmu sendiri. Xiao Jingyu tersentak dan melepaskan tangan Long Yichen, berkata dengan sangat jijik. Long Yichen melirik Xiao Jingyu, jadi, jangan tidur di ranjangku malam ini. Pergilah kemanapun kau suka. Feng Jingyu mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bercanda. Jangan khawatir, aku akan membantu keluarga Xiao untuk merebut tambang, tetapi aku hanya bisa membantu di sini. Adapun apakah Xiao Sui berarti sesuatu bagimu, itu tergantung pada kinerjamu. Long Yichen mengangguk, aku akan berusaha keras. Beberapa hari terakhir, Long Yichen akan pergi menemui Xiao Sui jika dia tidak ada urusan. Mereka bisa mengobrol satu sama lain. Xiao Sui tidak menunjukkan rasa antipati. Mungkin karena mereka masih membutuhkan bantuan Feng Jingyu. 3 hari kemudian, sebuah kereta berhenti di gerbang keluarga Xiao. Xiao Zhan, Xiao Wu, dan Xiao Qing menunggu di gerbang keluarga Xiao. Setelah beberapa saat, Xiao Jue dan Xiao Sui datang ke gerbang dengan cepat. Orang itu akan berangkat dengan ringan. Kali ini, selain Xiao Jue, keluarga Xiao juga memiliki 2 tetua keluarga yang mengikuti di masa lalu, untuk berjaga-jaga. Setelah angin menerpa, Yu dan rombongannya naik ke kereta besar, dan kereta itu pun berangkat.